Halo, masih di YouTube channel Tommy Sucipto. Terima kasih masih setia dengan YouTube channel saya. Saya sekarang ada di sekitaran Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Sekarang saya mau ngeliput mengenai TPS, tempat pembuangan sampah. Tapi ini TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Kayak apa? Ada fasilitas apa aja di dalam sini? Kita tanya sama masternya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Halo Mas. Halo, Dengan Mas siapa ya Mas? Mas Kli. Mas Kli ya. Mas Kli, bisa Ya. cerita gak nih? Ini saya datang ke sini ke TPST ya, Ya. tempat pembuangan sampah terpadu. Iya. Ini saya kaget ada mesin-mesin kayak gini nih. Oh, Ya, iya. bisa cerita gak ini mesin apa dan kenapa sejarahnya bisa seperti ini nih? Saya ceritakan dulu dari awal ya. Ini terus terang aja, TPS kita ini menampung sampah 7 RW. 7 RW. Iya, 7 RW. Jadi permasalahannya volume sampah di sini ini mencapai 2 truk setengah. 2 truk setengah truk sampah ya kalau 2 teman-teman. truk sampah, 2 truk setengah. Nah, itu kapasitas kemampuan dari Pemda Bekasi itu untuk mengangkut ke Bantar Gebang itu sehari hanya 1 truk. 1 truk ya. Iya, jadi di TPS kita ini terbebani saldo 1,5 truk, kurang lebih 2,5 ton. Nah, Bisa itu. bayangin teman-teman ya, 2,5 ton terus 2,5 banyak apa ton, gitu ya. iya. Jadi akhirnya muncullah ide dari teman-teman kita yang khususnya yang wilayahnya yang berdekatan dengan TPS. Nah, itu kita menggunakan cara pengolahannya, kita menggunakan pembakaran insinerator. Nah, Oke. bisa dilihat ini Insinerator, berarti ini ya, insineratornya, mesin ini ya. Nah, mesin insinerator ini sehari kita jelasin. bisa membakar sampah itu sekitar 1 ton sampai 1,5 ton. Oke, per hari itu. Per hari. Per hari ya. Berarti kita masih punya saldo sekitar 1 ton. Oke. Nah, tapi kalau untuk istilahnya untuk membuat sampah ini nol kayaknya agak berat. Ya kan? Nah, akhirnya kita muncullah ide-ide ide-ide lagi untuk membuat untuk pemusnahan sampah ini dengan sistem kompos. Oke. Nah, ini mesin pencacahnya. Ini kalau kompos seperti yang ini ya. Berarti kalau ini kita hanya memusnahkan sampah yang organik. Oke. Nah, mesin Ini untuk pencacahnya. sampah organik berarti ya. Jadi sampah yang di sini yang di TPS kita itu dicacah ya kan, kemudian ditaruh di tong kompos. Oke, ini tong komposnya ya. Nah, ini kita simpan di sini selama 14 hari untuk diurai menjadi pupuk. Oke. Nah, selain itu kita juga pakai metode yang namanya maggot. Maggot ya. Maggot itu sejenis larva. Dia lalatnya itu julukannya BSF, Black Soldier Fly. Nah, itu salah satu metode unggulan di sini yang ramah lingkungan dan juga lumayan lah untuk mengatasi sampah organik. Nah, terutama sampah-sampah dari dapur kayak nasi bekas, terus sayur-sayur yang sudah tidak terpakai, terus apalagi yang buah-buahan yang udah busuk atau apa, itu dengan mudah dilumat dengan metode maggot. Kalau mau lihat maggotnya silakan ikuti saya. Oke guys, kita lihat maggotnya kayak apa. Cuma kalau yang nggak siap mental bisa di skip ya. Misalnya agak-agak beda. Oke, ini maggot ya. Iya, ini yang dinamakan maggot. Ini 1 tong ini dalam sehari itu bisa mengurai sampah kurang lebih 20 sampai 30 kilo. 20 sampai 30 kilo ya. 20 sampai 30 kilo. Nah, Oke. tadi di luar kita kan udah lihat ada 4. Ya, itu berarti yang maggot yang tadi kan agak basah tuh. Ya. Beda ya. Ini kan saya lihat kering nih. Ini kalau yang ini terus terang baru menetas. Oh gitu. Jadi di sini kita juga ada budidayanya itu dari maggot itu kan. Oke. Jadi siklusnya dari maggot
dia akan dari baby maggot, ini baby maggot nih. Yang ini baby maggot berarti ya. Dari baby maggot dia akan seminggu lagi bisa produktif, dalam arti produktif untuk mengurai sampah. Nah dari situ 2 minggu itu dia lagi bener-bener lagi produktifnya untuk untuk makan. Jadi makan sampah itu dia memang kalau saya bilang memang rakus lah, ya kan? Jadi untuk si maggot ini memang rakus ya. Memang rakus, dia sehari aja sampah khususnya sampah dapur, buah-buahan gitu ya. Ya organik ya. Organik. Nah dari maggot ke pupa. Itu pupa itu yang kayak gimana, Mas? Itu ini. Oke. Nah ini ya, calon bakal lalatnya. Ini calon bakal lalat. Berarti dari jentik-jentik maggot jadi maggot muda, terus maggot yang tadi yang besar-besar, habis itu kesini dia ya. akan jadi pupa, akan jadi tua, ya, ini akan tua. Dan ini akan jadi laler. Nah ini kalau sudah tua begini, kita masukkan ke dalam rumah lalatnya. Oke, ini rumah lalat ya. Rumah lalat. Ini rumah lalat. Nah setelah pupa itu jadi lalat dan lalat itu akan bertelur. Nah itu telurnya. Nah dia 2 hari 3 hari dia akan bertelur. Setelah itu kita ambil telurnya, kita tetaskan. Baru ditetaskan. Nah ini. Nah ini telur maggotnya. Telur maggot ya. Nah, ya. Ini telur maggotnya. Setelah dia 2 hari 3 hari dia menetas. Nah dia akan jadi baby maggot. Nah ini baby maggot ya. Ini tidak terlihat dia karena sangat halus, kecil dia. Kecil sekali ya. Setelah 3 hari 4 hari kita pisahkan. Baby maggot ini kita taruh di wadah yang lebih besar. Ini wadah yang besar lagi sini. Dan ini pun dia sudah bisa makan paling enggak sehari itu 1 kilo. 1 kilo sampah basah ya. Ya, dia sehari bisa makan 1 kilo. Oke. Nanti produktif lagi seminggu kemudian dia sudah mulai rakus. Nah, dia makannya dia lebih banyak. Nah, untuk satu wadah ini hampir sama dengan tadi yang drum itu, dia bisa makan 20 sampai 30 kilo sehari. Nah, jadi tinggal dikalikan saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya. 12. Sama yang di depan dikalikan 20 kilo sehari. Nah, sekitar segitulah sampah basah yang bisa terurai di sini. Banyak. Dan keunggulannya lagi, sisa bekas maggotnya ini bisa dijadikan pupuk. Oke. Nah ini kita lihat pupuknya. Ini pupuknya. Ini pupuknya. Ini sisa dari kotoran maggotnya. Dan maggotnya sendiri pun bisa kita gunakan untuk pakan lele. Oh, pantas di depan banyak lele ya? Ya, ayo kita lihat. Oke. Kita ambil dulu maggotnya. Ini sebenarnya sih kalau yang kurang terbiasa geli gigi. Padahal ini mah aman ya, safe ya. Aman. Ini kan karena organik. Dia tidak makan bangkai atau apa, dia hanya sayur-sayuran. Iya. Karena ini organik, ini cenderung aman. Ya, ini untuk pakan lelenya. Dan ini bisa sebagai pakan budidaya lele berarti ya Pak Kli ya. Iya. Oke, berarti ini. Oh, lihat. Oh, mantep. Ini kayak padat merayap nih. Iya, betul. Ini setong kecil ini sih berapa nih? 2000. Mas Kli. 2000 lele. 2000 lele. Wow, bar padat. Mantep banget. Wah, ada Om Andreas. Ada ingat gak vlog saya waktu bahas komposter? Ini sama Mas Andreas ini. Sekarang kita TPS bahas sama Mas Kli. Dari maggot mau menjadi pupa itu namanya prepupa. Nah, di sini prepupanya kita keringkan. Oh, gitu. Nah, kita keringkan buat pakan ikan juga bisa. Oh, itu ada fungsi. Ikan koi itu lebih suka. Oke. Lele pun juga suka. Itu fungsinya maksudnya sebagai pakan aja apa bisa bikin bagus warna atau gimana tuh? Maggot itu kan 40% kandungan proteinnya. Nah, itu bisa buat warna, bisa buat apalagi kalau untuk ternak itu kan, terutama ayam-ayam petelur ya. Ayam-ayam petelur itu
sangat membutuhkan protein yang tinggi, Ini apalagi berarti ya? maggot kering seperti ini. Ini maggot kering ya? Ya, ini buat ikan lele pun juga bisa, lele, mujair juga bisa. Kalau mau Oke. lihat, kita lihat lagi untuk lelenya lagi. Oke, siap. Oke, ini Kita tadi coba yang ya. maggot kering ya? Ini maggot kering, Ah. lele. Wah, yang luar biasa. Dan lele itu emang ya untuk pakannya emang cukup banyak per harinya ya. Jadi memang untuk pakan ternak itu kan yang dibutuhkan itu kan memang protein yang tinggi. Nah, Nah, di maggot itu punya kandungan proteinnya 40%. Nah, kalau untuk kayak pakan seperti pelet itu kandungannya hanya 30%. oke. Nah, jadi bisa di ini sendirilah, analisa sendiri antara protein 30% dan 40% itu bagusnya yang mana gitu kan. Dari segi pertumbuhan pun dia akan lebih cepat. Ini dari ukuran 6 cm, 5 sampai 6 cm. Hmm? Ini usianya 2 minggu. Ini 2 minggu udah sepanjang ini ya. 2 minggu, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat gak tuh? Ya, udah panjang-panjang semua. Udah 2 minggu. Nah, kalau yang ini dengan maggot, Hah? ini usia 1,5 bulan. Nah, setengah bulan lagi bisa panen. Ini iya udah gede-gede ini mah, bentar lagi panen ini ya. Panen. Mas ya. Andre, Dan ini bisa dimanfaatin, ini kayaknya ini ya, buat hidroponik. hidroponik ya. Nah, kalau mau dilihat lelenya. Kita lihat Nah. ya. Tuh udah besar-besar ya. Berarti emang cepet ya perkembangan lele pakai maggot ini ya. Iya. Tuh, jadi kemasannya kita udah plastik-plastikin ya, berarti ya. Oke. Nah, air lelenya ini Hah? fungsinya juga banyak buat hidroponik. Oke, macam-macam itu lah, contohnya buat itu ya nyiram. hidroponik ya. Nah, buat nyiram-nyiram tanaman. Gitu. Mantap. Oke, Mas Kli, berarti kesimpulannya di TPS ini ada apa aja nih? Berarti dari sampah, Ya. Jadi kesimpulannya itu Hah? ya pokoknya segala cara kita pergunakan lah. Ya pokoknya ide-ide dari teman-teman kita yang di sini tim. Ya dari awal pertama kita coba dengan metode insinerator, kedua kita inseminator berarti itu dibakar sampahnya ya. insinerator kita bakar. Nah, terus kita pakai metode kompos, dalam arti kita Oke. bikin kompos, kedua juga maggot, ya kan, untuk mungkin kalau berikutnya nextnya kalau dari teman-teman kita punya ide-ide lain untuk penanggulangan sampah, ya mungkin akan kita kita kerjakan juga di sini gitu loh, kita coba gitu. Pokoknya jangan sampai kita tuh berhenti untuk inovasi untuk menanggulangi sampah di wilayah kita. Oke, berarti sebenarnya ini total yang ada di TPS ini, pokoknya pengelolaan sampah dalam artian tidak membuang sampah ke TPS secara sepenuhnya. Iya, Pokoknya totalnya gitu ya. Pokoknya di sini tuh sebenarnya kita juga dari saudara-saudara yang lain yang di luar TPS Jatisari, kalau emang pengen belajar untuk mengatasi sampah bisa ke sini. Sebenarnya ya terus terang kita mau masalah sampah ini kita selesaikan di lingkungan masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar buang sampah ke TPS gitu kan. Jadi memang dari lingkungan sendiri itu udah kita Kelola gitu ya. Kita kelola kita ini. Jadi kerja kita yang di TPS itu semakin ringan. Itu aja sih sebenarnya. Ya berarti pesannya saya datang sini sangat apresiat sekali karena benar-benar ngelihat sampah yang dihasilkan di sini nggak langsung dibuang ke Bantar Gebang gitu ya. Ya, kita Ya, proses dulu. jadi di sini Mas Kli ngundang, silahkan siapa yang mau belajar ya. Oke, Silakan datang ke daerah Jatisari, Jatisari. TPS Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi. Tepatnya ada di RW 09 ya. Maaf, Perumahan Bumi Dirgantara Permai. Perumahan Bumi Dirgantara Permai. Oke, itu aja vlog saya untuk kali ini. Terima kasih sampai mengikuti sampai akhir. Ikuti terus YouTube channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ciao.